Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ibu Mulyana. Saya adalah salah satu dosen tetap di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Saya memiliki background pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan. Sejauh ini sudah sekitar 5 tahun lebih saya berkecimpung di dunia tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan keperawatan adalah mata kuliah kebijakan pembangunan kesehatan. Mata kuliah kebijakan pembangunan kesehatan terdiri dari 2 SKS teori, di mana capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas dengan melakukan analisa data serta berbagai metode yang beragam dan sudah dipilih maupun yang sudah dan tidak, yang belum baku dari metode dengan melakukan penganalisaan data. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah kebijakan pembangunan kesehatan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah cooperative learning, learning by teaching, dan problem based learning. Baik, untuk itu mari kita menyaksikan bagaimana video pembelajaran atau pelaksanaan pengajaran terkait dengan mata kuliah kebijakan pembangunan kesehatan di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Baik, ada yang sudah kenal dengan Ibu? Belum. Jadi perkenalkan ya, nama saya adalah Ibu Mulyana, salah satu dosen di jurusan keperawatan yang akan mengampu mata kuliah kebijakan pembangunan kesehatan. Partner saya dan pengampu mata kuliah ini ada 2 orang dosen, salah satunya Ibu dan salah satu dosennya lagi bernama Bapak Fauzi Almari. Mata kuliah ini akan dibawakan selama 14 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuannya itu akan dibawakan oleh Ibu di pertemuan sesi pertama sampai dengan pertemuan sesi ke-7. Untuk pertemuan sesi ke-8 akan diisi dengan ujian tengah semester, atau sudah mengenal yang namanya UTS kan? Ya, betul. Jadi untuk pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 akan dibawakan oleh Bapak Fauzi Almari. Dan di akhir, di pertemuan ke-16 akan dilakukan evaluasi yang sering disebut dengan ujian akhir semester. Oke, baik. Jadi mata kuliah kita hari ini terkait dengan kebijakan pembangunan kesehatan. Nah, Ibu akan membawakan materi terkait dengan pertemuan pertama yang akan membahas tentang sistem kesehatan nasional. Jadi Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan apa capaian pembelajaran yang ingin kita capai ketika kita sudah mempelajari poin atau materi pada pertemuan pertama ini. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem kesehatan nasional, mulai dari pengertian apa sih itu sistem kesehatan nasional, bagaimana pengelolaan kesehatan, apa tujuan, dasar, asas, kedudukan, alur, subsistem, pelaksanaan, dan bagaimana sistem pembiayaan kesehatan bukan hanya di negara Indonesia tapi di beberapa negara di luar dari negara Indonesia. Oke, baik, sebelum kita memasuki materi inti kita terkait dengan sistem kesehatan nasional, maka Ibu akan mengajak kalian untuk menghayalkan atau mengingat kembali, merefresh ingatan kita bagaimana isu-isu terkini terkait dengan sistem kesehatan. Yang Ibu akan ambil topiknya terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Pernah mendengar jaminan kesehatan nasional kan? Pernah. Jadi ketika kita melihat atau menitik balik, mengulik kembali bahwa permasalahan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan banyak memiliki permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti defisit anggaran, kemudian terkait dengan kualitas pelayanan, dan masalah-masalah lainnya yang ditemukan atau yang dimuat di beberapa media, dan itu merupakan masalah sistem kesehatan yang ada di negara kita.
Kemudian ketika kita melihat permasalahan tersebut, maka kita akan mulai berpikir, kenapa sih masalah itu muncul, kenapa diberitakan. Kemudian ketika kita berpikir seperti itu, maka muncullah pertanyaan lagi, bagaimana peran kita sehingga sistem kesehatan kita atau sistem jaminan sosial kesehatan kita itu bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan koridornya. Maka muncul lagi pertanyaan, bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering kali muncul seperti itu. Dengan mempelajari materi kuliah pada hari ini terkait dengan sistem jaminan kesehatan nasional, diharapkan kita sudah memahami bagaimana komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan yang lebih terpenting adalah apa peran kita dan apa masalah yang bisa kontribusi kita kepada sistem sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Jadi di mata kuliah ini kalian bukan hanya akan mendapatkan teori-teori, tetapi juga akan diberikan contoh kasus yang akan melingkan antara teori yang kalian dapatkan dengan praktek atau kondisi atau kasus yang nyata di negara kita maupun di negara lainnya. Ada di antara kalian yang di kelas ini yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau penasaran terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di negara kita? Saya mau bertanya sebelum Ibu masuk ke materi, mengapa jaminan kesehatan dianggap merupakan salah satu program penting pada pelayanan kesehatan di Indonesia? Ya, baik Fatimah, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk Fatimah. Jadi pertanyaan Fatimah tadi, mengapa jaminan kesehatan ini penting untuk masyarakat ya? Jadi kenapa jaminan kesehatan nasional itu sangat penting? Karena jaminan kesehatan nasional ini akan menjamin pelayanan kesehatan itu bisa merata, adil. Jadi bukan hanya merata ya, tetapi adil bagi seluruh masyarakat, terutama kita yang menggunakan jaminan kesehatan nasional. Kemudian jaminan kesehatan nasional ini bukan hanya mengcover beberapa orang-orang, tapi mengcover secara keseluruhan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan tanpa mereka memikirkan biaya pelayanan kesehatan, mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan seperti ke puskesmas, rumah sakit, dan jenis pelayanan kesehatan lainnya seperti itu. Sejauh ini apakah ada lagi yang tertarik atau yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan materi utama kita hari ini? Oke, dipersilahkan untuk Haikal untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin, hal apa yang menyebabkan terjadinya defisit pada anggaran BPJS Kesehatan, dan mengapa hal itu bisa mempengaruhi layanan kesehatan di Indonesia, Ibu? Ya, baik, pertanyaan yang luar biasa ya dari Haikal. Jadi kalau kita melihat ya, permasalahan yang terjadi terutama di Indonesia, kenapa jaminan kesehatan nasional bisa defisit? Karena iuran yang dibayarkan oleh masyarakat itu tidak seimbang dengan biaya klaim pelayanan kesehatan. Misalnya untuk penyakit-penyakit jantung, kemudian penyakit-penyakit kronis yang lainnya membutuhkan biaya yang sangat besar, itu tidak sebanding dengan iuran yang masyarakat bayarkan setiap bulannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, kenapa kemudian mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan? Ketika misalnya rumah sakit melakukan klaim untuk biaya pasiennya, ketika BPJS tidak mampu untuk memberikan atau membayar biaya jasa mereka, maka itu akan mempengaruhi perawatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan karena adanya keterlambatan pembayaran. Itu yang masalah yang pertama. Masalah yang kedua terkait dengan masih banyaknya masyarakat kita yang tidak patuh terhadap pembayaran iuran. Kalau kalian melihat berita atau isu-isu terkini bahwa permasalahan BPJS itu sangat kompleks, terutama bahwa banyak masyarakat kita yang tidak patuh, misalnya bulan ini membayar iuran, bulan berikutnya sudah tidak membayar iuran lagi. Jadi ketika itu terjadi kekosongan, maka akan berdampak bukan hanya kepada dirinya tetapi mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan yang lainnya. Oke, baik. Tadi kita sudah melihat ya contoh-contoh kasus dan beberapa pertanyaan dari teman kalian, dari Fatimah dan Haikal. Baik. Mari kita mengenal apa sih sistem kesehatan nasional itu. Ketika kita melihat pengertian atau definisi dari sistem kesehatan nasional adalah tatanan yang melibatkan seluruh unsur ya, baik itu dari segi sumber daya, upaya, dan kegiatan yang dilakukan di dalam bidang kesehatan
yang di dalamnya saling berhubungan atau terpaut. Kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan kesehatan nasional. Jadi di sini ada sumber daya, ada upaya, ada kegiatan yang dikomplikasi ke dalam bidang kesehatan yang berhubungan demi untuk mencapai tujuan. Apa itu? Tujuan kesehatan nasional. Kemudian kita melihat bahwa sistem kesehatan nasional ini mengintegrasikan berbagai komponen sistem kesehatan untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan itu berkualitas. Kemudian yang kedua, pengelolaan kesehatan. Di dalam pengelolaan kesehatan, ketika kita berbicara tentang pengelolaan kesehatan, maka ada beberapa komponen utama yang kita lihat. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap upaya-upaya kesehatan. Pertanyaannya kemudian, apa sih yang dilakukan pada saat kita melakukan pengelolaan kesehatan di bagian perencanaan? Setiap masalah kesehatan tentu untuk mengatasinya kita butuh perencanaan yang bagus. Perencanaan yang bagus itu harusnya di dalam perencanaan ketika menyusun sebuah program kita harus tahu masalah atau bentuk masalahnya seperti apa. Dengan apa yang kita harus lakukan. Kita harus mengerti titik permasalahannya. Ketika kita menyusun perencanaan berarti kita harus melakukan identifikasi masalah. Jadi kita harus identifikasi masalahnya dulu apa, kemudian kita melakukan analisis masalah. Jadi perencanaan itu harus berbasis data. Jadi semua yang direncanakan itu berdasarkan data yang kita peroleh. Setelah kita identifikasi, maka kita akan merumuskan prioritas masalah apa yang harus kita tangani atau kita pecahkan masalahnya. Setelah kita dapatkan masalahnya, kita menyusun program-program perencanaan untuk mengatasi masalah tersebut. Itu yang komponen yang pertama ya, di perencanaan. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang pengorganisasian. Kita sudah punya masalah, berarti kita harus punya trik bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Di pengorganisasian ini yang paling penting adalah kita membuat sebuah struktur organisasi. Setelah struktur organisasi kita buat, maka kita merumuskan pembagian kerja dari struktur yang sudah tersusun. Setelah struktur itu tersusun, semua orang tahu tugas dan fungsinya, maka kemudian program yang tadi itu kita kemudian laksanakan. Itu adalah di komponen pelaksanaan. Jadi sudah ada 3 komponen ya, perencanaan, pengorganisasian, dan kita berbicara tentang pelaksanaan. Jadi di poin pelaksanaan ini adalah apa yang kita rencanakan tadi itu sudah dieksekusi di bagian pelaksanaan. Kemudian setelah kegiatan ini dilaksanakan, akan dilakukan sebuah pengawasan. Apa yang dilakukan di pengawasan? Apakah program ini berjalan dengan baik? Itu tentunya dilakukan sebuah evaluasi. Evaluasi dilakukan ada 2 ya. Evaluasi pada saat program kita dijalankan dan evaluasi setelah program itu selesai dijalankan. Kemudian aspek-aspek yang ada di dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan ini ada aspek pencegahan, promosi, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi di segi perencanaan kita bisa merencanakan sebuah program, misalnya kita melakukan upaya promosi, kemudian upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Baik, sekarang kita akan melihat apa sih tujuan dari sistem kesehatan nasional. Jadi tujuan dari sistem kesehatan nasional ada 4 ya. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Ketika kita melihat bahwa dasar hukum dari sistem kesehatan nasional ini berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian selain itu ditunjang atau yang relevan terkait dengan penyusunan sistem kesehatan nasional Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Kalau kita melihat bahwa asas sistem kesehatan nasional ini terdiri dari 6 poin penting ya. Yang pertama adalah asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini dilihat dari apakah sistem kesehatan nasional ini dia tidak berpihak pada
semua berhak untuk tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Kemudian asas keadilan, asas manfaat, asas pemberdayaan dan kemandirian, asas kebersamaan dan gotong royong, dan selanjutnya asas keberlanjutan. Baik, tadi sudah beberapa komponen ya terkait dengan sistem kesehatan nasional. Maka kita akan melihat bagaimana sih kedudukan sistem kesehatan nasional itu. Jadi ketika kita melihat bahwa sistem kesehatan nasional ini merupakan kerangka kerja nasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan di Indonesia. Jadi kerangka kerja, jadi sistem kesehatan nasional adalah kerangka kerja nasional, bersifat nasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan yang dilaksanakan di Indonesia dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam mengelola kesehatan. Untuk alur sistem kesehatan nasional, sebelum Ibu lanjut dari beberapa penjelasan yang Ibu telah sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ada Ibu. Ya, dipersilahkan. Sebelum memberikan pertanyaan, nanti perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alma. Langsung saja, dalam materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu membahas mengenai SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedudukan SKN dalam sistem kesehatan di Indonesia? Terima kasih, Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Alma ya. Sistem kesehatan nasional ini merupakan kerangka kerja nasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu ya Nurul Alma. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kita. Jadi sekarang kita sudah sampai di alur sistem kesehatan nasional. Ketika kita melihat alur sistem ini, maka kita belajar terkait dengan 3 komponen. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kesehatan ada yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Begitu juga di alur sistem kesehatan nasional ini membahas terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk di poin perencanaan itu akan melibatkan yang namanya penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan program kesehatan. Kemudian dalam pelaksanaannya berbicara tentang bagaimana implementasi program dan kebijakan kesehatan melalui berbagai institusi kesehatan. Dan yang terakhir di bidang pengawasan, dia akan melihat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan untuk memastikan tujuan yang sudah kita rencanakan tadi itu tercapai atau tidak. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang subsistem dalam sistem kesehatan nasional. Subsistem kesehatan nasional ini terdiri dari 5. Yang poin pertama adalah subsistem upaya kesehatan. Meliputi apa? Meliputi dari pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan rehabilitasi. Kemudian poin yang kedua terkait dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Di subsistem pembiayaan kesehatan ini akan mengatur bagaimana mekanisme pembiayaan yang mendukung pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Kemudian poin yang ketiga adalah sumber daya kesehatan, di mana di sumber daya kesehatan ini akan mengelola sumber daya manusianya, fasilitasnya, dan teknologi kesehatan. Kemudian untuk di poin yang keempat adalah berbicara tentang subsistem manajemen dan informasi kesehatan, di mana subsistem ini mengelola informasi dan data kesehatan serta manajemen program kesehatan. Dan poin terakhir dari subsistem adalah subsistem regulasi dan kebijakan kesehatan, yaitu membuat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kesehatan yang telah dilaksanakan. Baik, Ibu kan tadi sudah menjelaskan ya terkait dengan komponen-komponen dari subsistem kesehatan nasional. Di antara teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang bisa merefresh atau menyebutkan kembali subsistem kesehatan nasional? Saya Ibu. Ya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu yang dapat saya simpulkan kembali materi yang Ibu paparkan tadi tentang sistem kesehatan nasional, yaitu meliputi upaya kesehatan, pembiayaan sumber daya, manajemen informasi, serta regulasi dan kebijakan. Terima kasih Bu, sekian dari saya. Ya, terima kasih ya atas jawaban dari Andini. Baik, lanjut ya. Jadi poin selanjutnya adalah bagaimana sih pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Jadi pelaksanaan sistem kesehatan nasional ini melibatkan semua tingkatan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah.
Jadi di sini dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai sektor, baik itu sektor swasta maupun masyarakat. Dan kegiatan ini dilakukan melalui program-program kesehatan nasional yang terkoordinasi dan terintegrasi. Kemudian selanjutnya, sistem pembiayaan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional. Jadi di dalam sistem kesehatan nasional, sistem pembiayaan kesehatan ini memastikan bahwa setiap warga negara kita dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kesulitan yang namanya biaya atau finansial yang mencakup pembiayaan oleh pemerintah, asuransi kesehatan, dan pembayaran langsung oleh masyarakat. Sampai di sini kita akan memasuki yang namanya pembagian tugas ya. Jadi Ibu sudah menjelaskan terkait dari pengertian sistem kesehatan nasional itu apa, asasnya apa, subsistemnya seperti apa. Jadi supaya kita lebih memperdalam ilmu kita ya, bukan hanya dari sekedar kita mendengar atau memahami materi teori, tetapi kita harus juga dapat melihat kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita. Jadi Ibu akan memberikan kalian studi kasus, jadi kalian akan menganalisis apa sih tantangan, kemudian apa sih ketercapaian dari kasus tersebut atau masalah yang kalian angkat nantinya. Jadi Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan kasusnya dan akan dipresentasikan. Oke, mungkin mulai dari sekarang silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya. Jadi kelompok 1 di sebelah kanan saya dan kelompok 2 di sebelah kiri saya. Untuk yang ada di tengah akan dibagi menjadi 2 ya. Di sebelah sini akan bergabung di kelompok 1 dan di sebelah kiri saya akan bergabung ke kelompok 2. Oke, dipersilahkan. Baik, waktunya sudah habis ya. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilahkan untuk mempersiapkan file presentasinya. Mungkin kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan studi kasus yang sudah dibahas oleh teman-teman kelompoknya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Stella Karisma Devi. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan kasus dari yang sudah kami buat, yaitu kasusnya adalah implementasi JKN di Indonesia. Latar belakang, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan adalah suatu program besar dalam sistem kesehatan nasional Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2014, program ini bertujuan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Tantangannya yang pertama yaitu defisit anggaran BPJS Kesehatan. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi JKN adalah defisit anggaran yang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang diterima dan biaya klaim yang harus dibayarkan. Defisit ini menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit yang berdampak pada kualitas layanan kesehatan. Kesimpulan dari kasus yang sudah kami buat adalah implementasi JKN sebagai bagian dari SKN di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sistem kesehatan nasional, terutama dalam hal peningkatan akses pelayanan kesehatan. Namun, tantangan seperti defisit anggaran, kualitas pelayanan, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya masih perlu diatasi. Keberlanjutan dan keberhasilan JKN memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat, untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem ini. Sekian dari kami, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Masrifa. Di sini saya sebagai ketua kelompok 2 untuk dengan kasus implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan. Deskripsi kasus, meskipun JKN telah memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas, program ini menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang dipicu oleh biaya klaim kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari iuran peserta. Selain itu,
beberapa fasilitas kesehatan mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN. Ada sistem pembiayaan kesehatan. JKN menggunakan sistem pembiayaan melalui iuran peserta yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan subsidi dari pemerintah bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Sekian dan terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan 2 studi kasus ya, dari yang studi kasus pertama dan studi kasus yang kedua. Semuanya membahas terkait permasalahan yang terjadi di sistem jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS. Oke, Ibu ingin mengajukan sebuah pertanyaan ya. Dari studi kasus yang pertama dan studi kasus yang kedua, mungkin lebih tepatnya di studi kasus yang pertama ya, bagaimana sih peran kita di dalam sistem kesehatan nasional, terutama terlaksananya jaminan kesehatan nasional yang baik. Ada yang bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Ibu? Ada? Oh iya, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya, Ibu. Di sini saya ingin menjawab terkait peran tenaga kesehatan dalam memastikan keberhasilan program JKN. Jadi, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, edukasi kepada pasien, serta memastikan bahwa proses administrasi berjalan dengan efisien dan transparan. Terima kasih, Ibu. Oke, saya ucapkan terima kasih ya atas respon dari Rahmadia. Tidak terasa ya, kita sudah berakhir di penghujung mata kuliah, mulai dari tadi Ibu menjelaskan terkait dengan materi atau capaian pembelajaran yang kita harus capai, kemudian Ibu menyampaikan materi, kemudian ada sharing, diskusi dengan mahasiswa, dengan Ibu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pemaparan atau tugas kelompok ya, yang dalam hal ini menyangkut terkait membuat studi kasus, kemudian dianalisis apa sih tantangan dan ketercapaian dari program jaminan kesehatan nasional yang ada di Indonesia. Mungkin sebagai penutup ya, Ibu mengingatkan kepada kita semua bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga dan harus dijaga. Kemudian ketika kita memahami sistem kesehatan nasional, maka kita tidak hanya sekedar berada di dalam sebuah sistem itu, tapi kita punya kontribusi, kita punya komitmen untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan kita bisa memperoleh masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Mungkin yang terakhir ya, kita harus tetap semangat, tetap sehat, dan sehingga kita bisa berkontribusi kepada sistem kesehatan yang ada di negara kita. Tidak lengkap ya rasanya kalau pertama Ibu bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, ketika sudah kenal maka jangan terbayang-bayang. Maka sekarang di akhir mata kuliah Ibu akan menyampaikan sebuah pantun. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Danang. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika berlebih tidak usah dikembalikan. Saya akhiri kuliah kita pada hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Absensi tadi sudah dilakukan ya secara online di aplikasi. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua, adik-adik mahasiswa sudah mengikuti mata kuliah ini. Salam sehat dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini yang sudah saya bawakan terkait dengan mata kuliah kebijakan pembangunan kesehatan. Semoga apa yang telah disampaikan untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah disampaikan pada saat mata kuliah bisa dipahami dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait dengan sistem kesehatan nasional dan
Diharapkan mahasiswa tidak hanya berada di sebuah sistem yang ada di lingkungannya, tetapi punya kontribusi besar terhadap kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan